Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Burjul Arab. Ya. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kegoncangan, keretakan, kegempaan menimbulkan kekagetan, sesuatu yang dianggap mustahil. Safe place, tempat paling aman di Khalijil Arab, Arab Gulf. Dulu kan teman-teman LSM itu atau perwira militer, mereka kalau udah ke pojok, dinas di Pakistan, dinas di Afghanistan, kaburnya ke katanya tempat paling aman di muka bumi, Dubai. Ya. Qatar, Bahrain. Siapa yang baru dari sana, Bapak Ibu? Sepi kan? Iya, sepi habis. Burjul Arab, Burj. Kita akan kaji surah Burjul Arab. Keren banget. Kacanya pada pecah. Itu sesuatu yang menurut mereka nggak mungkin terjadi. Kita sering sekali nggak sengaja, entah karena apa, karena terlalu yakin sama dunia mungkin, tiba-tiba berpikir mustahil. Padahal yang mustahil itu hanya jika dimustahilkan Allah, ya kan? Dan aslinya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tiba-tiba masa bagi makhluk ada yang mustahil? Rahimakumullah. Ya, Masya Allah. Buruj, menara, tower bertingkat-tingkat. Allah bersumpah dengan buruj, langit yang buruj bertingkat-tingkat. Dulu mereka hanya mengasumsikan buruj itu ketika dilihat dari bumi, di malam hari, di malam yang cerah, ada susunan bintang, hanya sebatas itu. Tapi sekarang beneran buruj yang bisa difoto oleh foto bintang, bahwa memang benar bertingkat-tingkat, memang benar seperti bentuk tower, padahal itu luas sekali jangkauannya. Masya Allah, Quran itu selalu menakjubkan. Maka yang nggak senang sama Quran, biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, yang nggak senang sama Quran, ini bukan kata saya, kata ilmuwan Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, sebelumnya mohon maaf, kata mereka yang tidak senang sama Al-Quran, yang tidak betah sama Al-Quran, yang ogah-ogahan sama Al-Quran, hanya mereka yang pikirannya dangkal. Karena Al-Quran kalau dibaca oleh seorang ilmuwan, isinya semuanya menakjubkan. Yang mereka belajar bahwa ini ditemukan 2 abad yang lalu, ternyata Al-Quran sudah membicarakannya sejak 15 abad yang lalu. Rahimahullah. Wassama'i dzatil buruj. Baru penghujung abad 20, umat manusia bisa menciptakan jenis teropong bintang yang luar biasa. Hubble ya. Canggih sekali, dengan resolusi yang luar biasa tinggi, ketajaman yang luar biasa bagus. Ternyata apa yang dilakukan teropong itu hanya sekedar memperlihatkan kepada manusia sesuatu yang sudah diceritakan Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan begitu pula lah untuk semua aspek kehidupan kita. Ilmuwan baca Quran pasti terkagum-kagum. Mau psikolog, mau dia dokter, mau dia apapun. Ya. Karena apa? Karena mereka pasti nggak mau disuruh baca tok. Bagi seorang ilmuwan, bagi seorang yang suka berpikir, bagi seorang intelek, mereka hanya ingin membaca untuk memahami, bukan membaca untuk sekedar bunyi.
Saya ulang, bagi seorang ilmuwan, bagi seorang yang berpikir, bagi seorang yang intelek, mereka tidak bersedia hanya sekedar membaca untuk bunyi, tetapi mereka membaca untuk memahami. Maka rahimakumullah, kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan, unzila fil Quran di bulan ini, maka pastikan interaksi kita dengan Al-Quran ada interaksi seorang ilmuwan dengan Al-Quran, bukan interaksi orang awam dengan Al-Quran yang sangat bangga dengan kemerduan suaranya, tapi ia tidak paham apa yang ia baca. Tamam, wasama idzatil buruj, Allah bersumpah dengan langit. Wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah lagi dengan hari yang sudah dijanjikan atau hari yang ditentukan. Ada banyak penjelasan tentang makna ayat yang kedua ini. Ada yang menyebutkan wal yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Artinya hari itu pasti terjadi, maka Allah bersumpah dengan hari itu agar setiap hamba bersiap untuk menyambutnya dengan persiapan terbaik. Yang kedua, tentang peristiwa yang melatar belakangi kisah turunnya surah ini. Juga ada dua versi. Yang pertama versi Yaman, yang kedua versi Persia. Ceritanya hampir mirip. Seorang raja ingin menikah dengan saudari kandungnya. Riwayat yang lain, seorang raja ingin menikah dengan ibu kandungnya. Kemudian rakyatnya yang beriman menolak rencana itu. Terang-terangan penolakan itu disampaikan sehingga si raja murka. Yang kemudian dia mulai menggali parit, mengisi parit itu dengan bahan bakar, dan kemudian melempar kaum mukminin yang menolak rencana mungkar si raja ke dalam parit yang apinya menyala-nyala itu. Rahimakumullah. Itu tafsiran kedua untuk wal yaumil mau'ud. Allah bersumpah bahwa beneran terjadi kezaliman itu. Berikutnya ayat yang ketiga, wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin wa masyhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para penggali parit itu, para pelaku kezaliman itu, mereka menyaksikan orang-orang yang beriman itu tersiksa. Orang-orang yang beriman itu harus menerima azab dari mereka. Wa syahidin wa masyhud. Tapi perspektif lainnya mengatakan ini adalah peristiwa hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud. Semua akan melihat apa yang diperlihatkan. Ada syahidnya, ada masyhudnya. Ada saksinya, ada yang disaksikan. Artinya tidak ada lagi yang tersembunyi. Sekarang boleh saja saksi mata dilenyapkan, mudah. Ya kan? Mudah banget. Barang bukti dilenyapkan, mudah. Kenapa mudah? Dimudahkan Allah. Di akhirat, nah, gak mungkin barang bukti dilenyapkan di akhirat. Muncul lagi itu barang bukti. Orang boleh dibunuh karena dia saksi mata. Emang dia gak hidup lagi di akhirat? Ada nggak ayat yang mengatakan saksi mata yang dibunuh di dunia maka selamanya akan mati, tidak akan hidup lagi di akhirat? Ada gitu? Maka siapa yang berani membunuh saksi mata atau menyiramkan air keras ke wajahnya? Hanya mereka yang tidak percaya kepada hari kiamat. Gak sholat dia. Kalau sholat dia takut. Dipaksa pimpinannya, dia memilih mengundurkan diri. Selesai kan masalahnya? Itu masalah kita terlalu takut kehilangan dunia, tapi seolah-olah akhirat sudah di tangan. Itu masalah besar kita, Bapak Ibu. Bapak takut nggak kehilangan istrinya? Ini nggak ada yang jawab, Masya Allah. Kalau bahas orang lain aja gampang, bahas diri sendiri langsung berubah. Ibu-ibu takut kehilangan suaminya? Wih, Masya Allah tuh, ibu-ibu tuh sesayang itu dia sama suaminya. Ya, ya, rahimakumullah wa syahidu masyhud. Ya maksudnya Pak, maksudnya tuh nggak usah jauh amat lah, anak kita itu di rumah, ya kan? Itu syahid lah, syahid ya bagaimana kelakuan ayahnya. Masa ayah ngomongnya ibadah, ayo nak ibadah, kamu gimana sih main mulu, kamu gimana sih HP terus. Lah si ayah 10 terakhir Ramadan ngorok di rumah. Kan musibah itu anak jadi syahid. Anak lihat ayahnya nggak bener. Soheh, Pak. Iya, yang udah itikaf aja bener nggak Pak? Itikaf kita di masjid. Itulah yang lagi rebahan kita ngelihat kan kita jadi syahid. Yang rebahan kita masyhud kan. Datang udah malam. Orang pada Isya pada tarawih, Pak Haji mana? Pulang dulu saya. Kok pulang dulu? Istirahat dulu biar nanti kuat itikaf. Nggak berani dilarang lah. Pulang beliau.
Jam berapa tuh? Jam 9. Nggak balik-balik, jam 10, 11, 12, balik. Jam 1, Pak. Wih, udah seger, udah mandi dong, udah seger, lengkap. Bawa apa? Alat tidur. Nah tadi katanya pulang tidur. Lalu kita samperin, Bang, itu kok malah alat tidur? Apa jawabnya, Pak? Itu beneran, Pak. Saya kan suka iseng kadang-kadang sama abang-abang itu. Kata beliau, Ustaz, antum lihat saya nggak sama kayak antum, udah berumur. Wih, saya bilang, tapi kan kita niatnya itikaf. Iya, insya Allah ini makanya udah lengkap. Gelar, Pak, gelar. Keren lah, sholat 2 rakaat. Ngaji nggak ada 2 halaman. Langsung muap, tidur lagi. Ada yang lebih gawat dari itu, tapi itu kan masalah personal kan. Ya kan niat udah baik, Pak. Insya Allah Allah kasih pahala banyak lah. Yang penting udah itikaf jauh lebih bagus pahalanya dibandingkan di rumah. Kalau di rumah nggak ada itikaf di rumah buat laki-laki. Itikaf itu adanya di masjid. Kelas masjid nih, Pak. Semoga masjid ini nggak begitu. Dia ngapain? Kan orang pulang taraweh ada sebentar, nanti ada kajian qiyamul lail biasanya kan 10, 11, begitu jam 12 dia mati lampu. Pengurusnya ngumumin, Bapak Ibu, sekarang saatnya tidur. Mati lampu. Itu gimana kalau orang yang datang itikaf meninggal lagi tidur? Kan datang mau ibadah, mau baca Quran, mau zikir, datang pengurus masjid, sekarang saatnya tidur. Itu sangat-sangat tidak syar'i itu pengurus itu. Itu di beberapa masjid kejadian itu, Bapak. Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ngurus itulah. Kalau emang baca, saya biasanya baca dari HP aja. Tapi kan ada orang nggak bisa kebaca dari HP, matanya udah masalah kan, dia harus baca mushaf. Mushaf kan nggak ada sebesar ini, harus pakai lampu. Begitu dia punya lampu, ngurus, Pak Haji, sekarang saatnya tidur. Nanti kita bangun, baru kita sholat malam. Nah, mana dalilnya itu? Zaman Nabi nggak pernah dipraktekkan. Nggak usah zaman Nabi. Sekarang abad 15 Hijriah. 14 abad nggak ada praktek itu di satu masjid pun di muka bumi ini. Baru sekarang aja tiba-tiba dengan alasan nanti kita qiyamul lail. Seolah-olah Lailatul Qadar itu cukup dengan qiyamul lail, titik. Lah ngapain Allah pakai nurunin surah Al-Qadar segala disebut hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Dari sejak maghrib. Kita kembali sini wasyahidin wa mash. Nah, kadang-kadang kita jadi saksi, kita yang ngelihat orang nggak pas, di lain hari, di lain waktu orang lain yang melihat kita. Maka belajar dari ayat ini, apa yang harus kita lakukan, Bapak? Yang harus kita lakukan sering-sering nanyalah ke saudara kita, ke sahabat kita. Ya, Pak, gimana saya, Pak? Antum lihat saya gimana? Jujur aja, jujur. Antum Ustaz ngomong mulu. Wah, itulah kalau Ustaz harus dinasihati begitulah. Ya kan? Nggak apa-apa. Kan kita nanya, jadi nggak marah kan? Ya. Wasyahidi wa masyhud, karena kita nggak mungkin menyaksikan diri kita sendiri. Saksi kita pasti orang lain lah aslinya. Baru nanti di akhirat tangan bersaksi. Tapi selama di dunia ini semua nggak akan bersaksi untuk diri kita sendiri. Jadi tanyakan kepada saudara-saudara kita. Nah, kalau di rumah nanya siapa, Pak? Nanya istri lah. Asal siap-siap aja. Ibu-ibu itu kan kalau ngomong susah berhenti kan? Sebenarnya si ibu baik, pengen berhenti, cuma nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ya, ngomong terus dia. Ya. Nah, Bapak, caranya nih trik-trik. Walaupun saya pasti udah bukan yang paling senior di antara bapak-bapak semua, umurnya masih agak muda dikit. Caranya puji dulu, Pak, istri, Pak. Jadi misalnya tuh bilang ini, Bu, boleh ayah bapak nilai ibu? Nanti dia spanning kan? Ngapain nilai-nilai? Wah, dia ngomong gitu. Ya, bapak ngomong baik-baik. Ibu itu Masya Allah selama Ramadan ini. Nanti biasa istri kita curiga, Pak, ini ada maunya nih. Ada apa sih? Kita tuluskanlah, tunjukkan kita jujur, Pak. Bener, Bu, ibu luar biasa. Pahala ibu banyak banget. Ini bapak serius nih, kali ini bapak serius. Pahala ibu banyak. Ibu ngurus sahur, ngurus iftar, ngurus anak-anak, ngurus rumah. Ibu nggak pernah ngeluh kecapean. Ibu nggak pernah lapar. Ibu, bener nggak begitu, Bu? Bener kan? Ibu-ibu segitunya kan kalau bulan puasa? Masya Allah. Nah, baru setelah semua pujian-pujian itu, bukan gombalan ya Pak, pujian. Setelah itu baru nanya ke istrinya, Bu, terus kalau menurut Ibu, Bapak bagaimana selama puasa ini? Masya Allah. Ya kan? Paling kata istri kita, Bapak,
Apaan sih itu? Syahid wa masyhud. Nanya anak, Pak. Anak biasanya dia jujur juga. Selama dia nggak berada di bawah ancaman, di bawah tekanan, dia pasti akan menyampaikan yang sejujurnya. Peluk dia, duduk di sebelahnya, ajak dia ngopi nanti habis taraweh, nanya, nak, gimana ayah nak? Wa syahidi wa masyhud. Jangan sampai peristiwa ini baru terjadi nanti di akhirat. Udah selesai kita. Begitu para saksi itu menyebutkan kita nggak benar, udah tamat riwayatnya, udah di akhirat. Kalau sekarang orang ngomongin kita nggak benar, alhamdulillah, waktunya masih ada, masih berumur, masih sehat, kita masih bisa berubah. Tamam? Lanjut, rahimakumullah. Qutila ashabul ukhdud. Masya Allah. Kata ulama tafsir, itu ashabul ukhdud. Ukhdud khandak, nah itu perang khandak kan? Ukhdud. Yang gali parit itu, yang pemilik parit itu, yang mendolimi orang yang beriman itu, malah mereka tergelincir masuk ke dalamnya ikut terbakar. Jadi dalil penting bahwa mereka yang hari ini mutafarrijin, menjadi saksi, melihat dengan bahagia, dengan senang tersiksanya umat, maka mereka pasti akan ikut tersiksa. Rahimahullah. Selalu seperti itu. Maka memang paling baik itu Pak, hubungan yang luar biasa itu keluarga. Soheh, coba Pak, ada nggak ayah itu seneng lihat anaknya susah? Nggak ada. Padahal jelas-jelas, kalau apalagi nih ayah masih muda kan, sumber daya ada di tangan ayah semuanya. Harusnya ayah happy aja. Dia bilang ke anaknya, kamu sih disuruh rajin, kamu ya udah biarin aja kamu susah. Tapi nggak ada ayah begitu. Ya kan, dibelain anaknya. Udah jelas ini, sekolah nggak bener, ijazah nggak jelas, belain juga. Orang tua pasti begitu, Pak. Siapapun pasti begitu. Ya, saya sering lihat, Pak. Nih, hampir rapor anak kan, sekolah Islam dong. Sekolah Islam. Kan kita ngantri itu. Ngantri. Lama banget. Lah kita dengarlah ngomong. Kasih tahu sama bu guru kan, ibu, anaknya ibu, bla 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 bla. Si ibu belain anaknya. Tapi bu guru, anak saya kalau di rumah baik banget, nurut banget, cakep banget, luar biasa, soleh. Sampai bu gurunya puyeng, kata bu gurunya, tapi kok beda banget ya di sekolahnya. Tapi emaknya bedain terus, Pak. Pernah kan ngambil rapor anak gitu kan, dibelain. Normal, orang tua mesti belain anak. Itulah namanya orang tua. Ayah, ibu, dan kemudian anak. Itu hubungan paling baik. Kenapa? Karena kita tahu kalau anak kita jatuh, kita pasti ikut jatuh. Anak kita terjerumus, kita ikut terjerumus. Nah, ashabul ukhdud itu nggak sadar itu. Maka mereka kutila ashabul ukhdud. Bayangkan kalau para pemimpin yang senang digelari sebagai bapak bangsa, mereka memposisikan rakyat sebagai anaknya. Apa mungkin rela anaknya jatuh? Nggak mungkin. Soheh Pak? Soheh lah, mana mungkin nih, kita di rumah nih. Kita baru beli BMW misalnya. Terus anak kita kasih motor butut. Nggak mungkin lah. Yang ada sebaliknya, anak naik mobil keren, ayah naik motor butut. Itu kejadian. Soheh? Lah sekarang yang ngaku bapak bangsa, ngelihat anak bangsa, jauh banget. Harusnya nggak tega, masa anakku begitu? Enggak lah. Ya udah aku nggak usah fasilitas keren ini. Karena aku ingin anak-anak aku hidup bahagia. Masya Allah. Itu kalau hubungannya bapak sama anak. Makanya kenapa dalam Islam Bapak, di Quran, di hadis itu selalu soal usroh, keluarga. Ailah sinonimnya. Kalau keluarga itu bagus, jadi seorang laki-laki di keluarga harusnya dia bisa membawa itu ke masyarakatnya, ke tempat kerjanya, ke lingkungan-lingkungan yang lainnya. Terserah kalau dia jadi bawahan, berarti dia posisi sebagai anak, dia harus sayang pada pemimpinnya. Kalau dia sebagai pemimpin, berarti dia harus sayang kepada bawahannya. Layaknya hubungan antara bapak dengan anak. Qutila ashabul ukhdud. Kenapa? Karena perasaannya kalau si anak jatuh, aku pasti jatuh. Berikutnya, an-nari dzatil waqud. Api yang menyala. Waqud itu ini bahan bakar ya. Kalau pom bensin itu mahattatul waqud, api yang menyala-nyala. Jadi api itu, ya api harusnya menyala memang. Ini menyala-nyala. Nyalanya luar biasa besar. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha
qu'ud, ketika itu mereka duduk di sebelahnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Ya kan? Bapak. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, itu kan orang Amerika nggak sadar kalau ini bulan Ramadan. Nggak sadar gimana? Sadar betul. Ya kan? Sepenuhnya sadar, Pak. Itu merusak semua coba. Lagi puasa, yang dia sebagian pemimpin di sana itu nyebutin selamat Ramadan kan? Harusnya kan ditunda dulu, orang lagi puasa kan? Dia berhitung harusnya dampaknya. Sekarang orang umroh ketar-ketir, orang lagi sholat di masjid, Masya Allah. Negara Teluk semua Ramadan ini dari Ramadan yang mencekam. Biasanya orang di Arab itu pasti ramai sekali malam, qiyamul lailnya sampai mau tengah malam, nanti qiyamul lail lagi, salat malam lagi jelang sahur. Sekarang kalaupun ada yang berangkat cuma sedikit, ya mereka memilih untuk bersama keluarganya di rumah dan sebagainya. Rahimahullah. Orang kuda aja udah dibawa ke Belgia itu, ratusan ekor kuda. Kuda aja diselamatin, apalagi orang. Ya udah pasti banyak sekali yang eksodus. Mereka nggak mau meresikokan nyawanya. Buyar Ramadan. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Masjid Al-Aqsa 12 hari udah 12 hari nggak boleh sholat di dalamnya. Bayangkan, Pak. Terakhir begitu tahun 1967. Sekarang keulang lagi setelah Indonesia jadi anggota BOP. Harusnya udah jadi anggota BOP, lobby lah. Masa ditutup? Banyak orang Indonesia pengen umroh sekaligus perjalanan ke Masjid Aqsa. Kan udah ada suara, udah dihargai. Ya kan? Kan tujuannya itu, biar bisa melobi, biar didengerin, maka bergabung. Oke banget, bagian dari strategi politik. Tapi faktanya ditutup sejak 1967, Pak, baru sekarang lagi ditutup Masjid Aqsa. Udah 12 hari. Masya Allah. Jadi, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran semuanya terulang. Keren ya Quran. Maka kita kalau ngaji, Pak, relax, tenang. Oh iya, itu memang udah disebut dalam Al-Quran. Memang udah. Sehingga kita, diri kita sendiri, keluarga kita bisa awasi. Jangan sampai mereka harus menerima masalah gara-gara tidak belajar dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tamam, rahimakumullah. Sehingga kalau ada keputusan atau kebijakan yang kelihatannya keliru, bisa jadi dibuat tanpa mempertimbangkan sumber paling akurat di muka bumi tentang perjalanan peradaban umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Sahih? Sederhana saja. 10 abad, Pak. Bahkan Republik kita belum sampai 1 abad. 10 abad Islam eksis. Apa alasan utamanya? Al-Quranul Karim. Mereka bisa membaca gelagat musuh, mereka bisa mengantisipasi bencana alam, mereka bisa memperbaiki lingkungan, mereka bisa mengembangkan teknologi, karena mereka peduli dengan Al-Quran. Maka mereka hebat, maka mereka kuat. Di era modern, walaupun mungkin sampelnya nggak sepenuhnya tepat, tapi setidaknya masih ada yang begitu. Negaranya, Pak? Turki. Sesederhana itu. Apa coba cek? Begitu mereka wisuda Quran, Pak, nggak kayak kita wisuda khatam Quran kita. Kita wisuda hafiz Quran, kita ada hafiz juz, hafiz 5 juz, hafiz 15 juz. Turki wisuda hafiz selalu 30 juz. Jumlahnya, Masya Allah, ribuan dong. Jadi normal kalau mereka se-eksis itu, se-advance itu kehidupannya. Karena landasan Al-Qurannya kuat. Ada yang bilang, munafik mereka. Bukan munafik, mereka merujuk pada Al-Quran, tahu cara bersikap. Gak perlu kelihatan bermusuhan sama kekuatan besar, tapi ia punya prinsip. Sahih, rahimakumullah. Karena berpegang kepada Al-Quran. Nah, kita masih kurang, Pak. Walaupun udah mulai banyak madrasah-madrasah Quran kita, Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan, ini yang penting banget,
Jangan sampai anak-anak kita hafal Quran tapi nggak ngerti artinya, itu musibah itu. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dikontribusikan? Bunyi. Kalau hafal doang nggak tahu arti kan cuma bunyi berarti. Bunyi tanpa makna. Nggak menghadirkan perubahan apa-apa. Yang ada apa? Orang terlena dengan keindahan bunyinya. Ya terlena yang positif kan? Karena indah bunyi Al-Quran. Tapi yang diinginkan Al-Quran, tujuan fungsi diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah, nggak akan terjadi sama sekali tanpa pemahaman artinya. Maka kalau ada anak kita yang hafal Quran, Bapak-Bapak, langsung masukkan dia kursus bahasa Arab. Satu paket. Gitu. Ya kan? Masa dia hafal nggak ngerti? Ada aja sih. Hafal ngerti dong. Emang? Apalagi kalau udah khatam, hafiz 30 juz. Kita tanya, ini artinya apa, Dek? Saya nggak belajar arti, Ustaz, hafal doang. La ilaha illallah. Nah, musibah itu. Rahimakumullah. Jadi kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah bangsa tercinta ini kedepannya makin lebih baik, insya Allah. Berikutnya, wa mana kamu minum, ini nggak boleh semangat banget puasa kita ya. Iya kan, nggak ada minum lama-lama ini. Kalau hari biasa habis ini sarapan. Baru sadar saya. Wa man naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nah, mereka tidak mendolimi ya orang-orang tadi, orang-orang jahat itu, orang zalim itu tidak menyiksa kaum mukminin, kaum muslimin kecuali hanya karena satu alasan, al-iman, an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi alasan iman itu cukup, dengan alasan iman kita dengan mudah bisa mendapatkan kedoliman. Rahimakumullah. Ya, cukup dengan alasan iman. Jadi ya nggak perlu juga lah cari muka dan sebagainya. Orang beriman itu pasti dizolimi, dan normal. Kayak yang sulit kan banyak ahli militer, strategi dan sebagainya menulis tulisan di kolom surat kabar, ya artikel. Kenapa Korea Utara nggak pernah diserang? Kenapa Korea Utara tetap aman? Padahal itu kan dulu oleh Bush Al-Ibn, anaknya Pak Bush sebelumnya, yang waktu beliau jadi presiden kan dia bilang Mihwarus Syarr, segitiga setan, Iran, Libya, Korea Utara. Libya selesai, sekarang Iran. Tapi Korea Utara nggak disentuh sama sekali. Padahal udah berkali-kali kan misil-misil mereka terbang di atas Jepang, ya, misil mereka terbang di pinggir laut Jepang, itu kan bahaya. Jepang kan sohib dekatnya, bestinya Amerika. Kenapa Pak? Kalau saya cuma satu aja alasannya, dan mereka nggak beriman. Selesai, itu aja. Dianggap bukan ancaman. Jadi iman itulah ancaman utamanya, iman Islam itu. Nah kalau kita udah tahu clue-nya dari Allah begini, ya udahlah, kita nggak perlu juga kemudian berpura-pura. Tapi nggak perlu juga kita jadi marah-marah, jadi kayak nggak toleran, nggak juga kan. Makanya belajarlah Al-Quran secara menyeluruh, agar kita nggak perlu merekayasa sikap, menunjukkan kayak ada perasaan, mohon maaf Bapak, sebagian teman-teman kita yang nggak tuntas belajar agamanya, mereka sering sekali berpikir gini, jangan terlalu agamis banget. Kenapa coba Pak? Dalilnya apa? Soalnya kalau terlalu agamis, itu apalagi kita Islam itu, kita itu radikal. Nggak tuntas dia belajar Islam. Saya selalu suka ngobrol itu, dialog. Maksud Anda gimana? Jangan terlalu agamis. Aspek mana nih yang menunjukkan begitu kita sangat agamis, kita jadi radikal? Bagian mananya itu? Dia bingung biasanya. Ya Ustaz, kan nanti kita nyebut orang kafir. Orang itu gak. Sebutkan dalam sejarah sekali saja Nabi memanggil nama pamannya Abu Lahab dengan panggilan kafir. Nggak ada. Kan Nabi begitu jadi Nabi, seisi kota itu masih kafir semua. Ada Nabi manggil mereka kafir? Enggak. Jadi karena dia nggak utuh belajarnya, dia langsung terbangun persepsi dalam pikirannya, Islam itu kalau dilaksanakan secara totalitas, pasti endingnya radikalisme. Itu di banyak orang Pak hari di pikiran itu. Dan begitu dia diserang pikirannya, diajak dialog pikirannya, dia seringkali kebingungan untuk memberikan jawaban.
Yang saya selalu mengatakan begini, lebih soleh mana? Orang Islam sekarang sama orang Islam dulu. Perspektif tanah air, Nusantara. Orang dulu kan, lebih soleh orang dulu, clear. Lebih baik orang dulu. Kalas. Nah orang dulu yang lebih baik, lebih soleh itu. Mereka bikin negara apa namanya? NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima semua nggak di sana? Terima semua. Nggak ada tuh dalam undang-undang kita ada jabatan tertentu nggak boleh dipegang oleh selain Muslim kan? Betul nggak Pak? Betul. Ya. Coba Bapak cari ada nggak regulasi yang menyebutkan jabatan ini wajib Muslim? Nggak ada. Yang ada cuma perasaan aja. Masa Menteri Agama nggak Islam sih? Itu doang. Tapi nggak ada regulasinya. Ada nggak regulasinya? Menteri Agama wajib Muslim. Setoleran itu orang Islam dibilang radikal. Rahimahullah. Jadi masalahnya di kita sendiri yang nggak tuntas belajar agama kita sendiri. Jadi nggak masalah di orang lain yang persepsinya terserah tentang agama kita. Berawal dari kitanya. Tamam? Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itulah sesungguhnya begitu iman itu menguat, itu langsung menjadi target bagi orang-orang zalim. Mau contoh? Bilal aja, Pak. Coba telusuri. Emang Bilal kenapa disiksa? Nyolong? Enggak. Enggak nurut sama tuannya? Enggak. Nurut? Enggak nyolong? Baik, bekerja keras. Kenapa disiksa? Iman. Tok iman. Jadi kata tuannya, Bilal, kalau mau dihentikan siksaan ini terhadapmu, ucapkan bahwa Tuhanmu banyak. Yang Bilal membalasnya, meresponnya dengan ucapan Ahad, Ahad. Ini bilang nggak salah sama sekali. Sebagai budak dia sempurna, nurut sama tuannya. Hanya karena apa yang ada di dalam hatinya. Masya Allah. Berikutnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Padahal kata Allah yang diimani itu adalah yang menguasai kekuasaan di langit dan di bumi dan Allah menyaksikan menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, kemudian sekarang sanksi-sanksinya. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Fatanul mu'minin, fitnah. Memfitnah itu maksudnya menguji ya, menimpakan bencana, ya, kesulitan, siksaan kepada kaum muslimin. Maka mereka akan diazab dengan azab terbakar dan azab jahanam. Ini semacam berita gembira kepada kaum muslimin. Bahwa yang pertama tadi, hanya gara-gara iman ada resiko. Kemudian yang kedua, jika resiko itu terjadi, tenang, bersabarlah karena sesungguhnya mereka pasti akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Beriman dan beramal soleh itulah kemenangan yang besar. Nah, ini persepsi ini saja kita berat kan, bahwa Bapak, Ibu, anak-anak nih mau sekolah, rajin sekolah, prestasi, bangga banget. Rasanya itulah kemenangan terbesar. Padahal bukan itu. Kemenangan terbesarnya ketika si anak imannya kuat dan tidak berhenti berbuat baik. Jadi sukses di sekolah itu bagian dari itu, bukan hanya itu. Kita kan suka mengecilkan makna kesuksesan. Kalau anak lagi sekolah, berarti prestasi sekolah, titik. Gitu. Ya kan? Kalau sudah kerja, berarti karirnya, titik. Padahal nggak gitu Islam cara menilai sesuatu. Islam menilainya secara keseluruhan. Siapa yang sukses? Siapa yang berhasil? Hanya mereka yang imannya kuat dan tidak pernah berhenti berbuat baik. Itulah orang sukses. Amilus sholihat. Di rumah, di masjid, di lingkungan, di masyarakat, di kantor, di mana-mana. Dia terus berbuat baik. Itulah sesungguhnya orang yang sukses. Berikutnya, inna batasya rabbika lasyadid. Siksa Rabbmu sungguhlah berat. Kesannya kayak Allah kejam amat. Enggak. Kita harus baca lagi ayatnya sampai tuntas. Ayat lanjutannya, innahu wa yubdi'u wa yu'id. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Jadi itu semacam dalilnya, Pak. Kenapa kok azabnya berat? Karena semuanya berawal dari Allah. Dan Allah pula lah yang akan membangkitkan. Jadi Allah sangat berhak untuk menimpakan azab yang berat. Karena memang kita nggak punya apa-apa aslinya.
Nyawa dari Allah, sehat dari Allah, badan dari Allah, sehat dari Allah. Ya, tapi jadi kalau sampai ngelawan padahal semuanya dari Allah, kan keterlaluan. Itu maksudnya. Nah, sama anak aja sama orang tua habis diomelin kalau ngelawan, padahal orang tua bukan pemilik anak sesungguhnya kan. Jadi itu yang harus kita sadari itu ketika merasa ya Allah berat banget ini beban ini, berat banget ujian ini, langsung ingat ayat yang ini Pak. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Ya udah, orang Allah yang mengawali hidup saya kok. Hak Allah, terserah Allah. Jadi rasanya lebih ringan. Ya. Sanggup menerima apapun ujian. Berikutnya, wahwal ghafurul wadud. Nah, keseimbangan tadi kan inna batasya rabbika lasyadid. Azabnya berat. Inna huwa yubdi wa yu'id. Karena Allah lah yang mengawali, Allah lah yang menghidupkan kembali. Kemudian wahwal ghafuru al-wadud. Setelah dihidupkan kembali, tenang aja. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis, hambaku, hadis kursi. Engkau dibangkitkan dengan dosa sebesar bumi. Banyak banget dan dosanya. Tapi engkau tidak pernah menyekutukanku dengan apapun. Maka aku ampuni semuanya, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ghafurul wadud. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa doa malam-malam terakhir Ramadan itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah, itu yang paling spesial. Kalau ada pertanyaan, apa ibadah spesial khusus di malam-malam terakhir Ramadan? Bukan qiyamul lail. Qiyamul lail ada kapan aja. Bukan tilawah Quran ada kapan aja. Tapi baca doa yang tadi itu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beres? Iya, cukup itu aja. Cukup. Kenapa? Karena semua kebahagiaan, kesehatan, kebaikan, keberkahan, keberlimpahan itu semua terhambat gara-gara sekat dosa. Kalau dosanya diampuni, berarti status kita di hadapan Allah menjadi hamba yang disayangi. Bayangkan, kita disayang sama penguasa jagat raya. Masa hidupnya susah? Gak mungkin kan? Itu maksudnya. Maka cukup dengan doa itu aja. Kalau bapak ibu capek itu, sholat terus, ngaji terus, nyender aja, cari senderan, doa itu. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni, dan seterusnya. Berikutnya rahimakumullah, Dzul Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Gak akan ada yang bisa menghambat tindakannya. Semua apa yang dikehendaki untuk terjadi oleh Allah pasti akan terjadi. Tergantung kitanya. Apa kita mau berharap, apa kita mau yakin, apa kita mau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, halataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud bil ladzina kafaru fit takdzib wallahu min waraihim muhit. Ya. Ini tentara-tentara hebat, kaum tentaranya Fir'aun, tentaranya Thamud. Wallahu min waraihim muhit. Allah sebenarnya memantau dari belakang apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi enggak, maksudnya ayat ini bukan berarti ini kan orang suka mana Allah, mana Allah. Orang Islam di Gaza dibunuhin. Orang Islam dizalimi, Allah mantau, Allah tahu. Allah min waraihim muhit. Kenapa Allah biarkan? Bukan Allah biarkan, justru dengan tujuan yang sangat mulia. Agar terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang jujur, siapa yang tidak. Siapa yang mau berjuang, siapa yang tidak mau berjuang. Rahimahullah. Min waraihim muhit. Ini Pak. Walaupun konteksnya bukan dengan kekafiran kan. Ada saudara kita nggak pernah hadir 10 hari terakhir itikaf. Dia sehat-sehat aja apa langsung jatuh sakit Pak? Sehat-sehat aja, duitnya malah lebih banyak. Mudiknya duluan, apalagi Pak? Tambah aja lagi, pokoknya kayaknya bahagia banget itu. Padahal dia sholat tarawih cuma 5 malam doang di pertama Ramadan. Gimana sih? Ini saya udah pontang-panting di masjid, ya Allah, udah sakit-sakit pinggang. Udah nggak pulang-pulang, dengar kajian subuh sampai ngantuk-ngantuk. Allah tahu semua Bapak. Ya kan? Itulah fungsinya keimanan. Sama kayak, mohon maaf nih ya, kita sama istri Pak. Coba Bapak pasti sebel kan sama istri. Kalau kita pulang ke rumah nih, dibukain pintu sama istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahu nggak? Bapak kan berangkat tadi maghrib kan? Ini baru pulang pagi kan? Sejak maghrib itu ibu sudah cuci piring, ibu bersihkan rumah, sebel Pak dengar itu, sebel nggak Pak? Sebel lah. Kenapa? Aslinya kita udah yakin dalam hati kita istri pasti melakukan itu, nggak perlu dia cerita lagi lah.
Tamam rahimakumullah. Kita tahu. Tahu. Cuma kalau katanya sih, kita bilang, Bu, Bapak tahu, Bu, Ibu luar biasa tuh. Tapi tahu doang nggak ditransfer-transfer. Nah, itu lain lagi masalahnya. Itu kan ilustrasi hubungan kita sama Allah. Allah tahu, Pak, kita udah habis-habisan ini untuk Allah. Sabar aja lah. Kalau nggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Atau nggak dikasih hari ini, dikasih besok. Nggak dikasih yang kita inginkan, Allah berikan apa yang sangat kita butuhkan. Kan mana ada kita meminta sama Allah sesuatu yang udah kita punya? Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin lah. Ngapain nih? Ya Allah, istriku sudah tiada, ya Allah. Pertemukan aku dengan perempuan dengan wajah yang sama. Nggak ada itu, Pak, doa begitu. Bener nggak? Nggak ada. Nggak usah ketawa, Pak. Itu fakta itu. Iya. Kita kalau sudah pernah punya, udah nggak pengen lagi lah. Mau itu kendaraan, rumah, apa semua. Udah pasti kita minta yang lain. Soalnya, ayo. Tenang aja. Yang Allah berikan apa yang kita butuhkan. Makanya ada anak muda itu nulis bagus itu. Saya lagi lihat di internet. Mungkin Bapak udah sering baca. Dia bilang, daripada aku tidak sibuk mengejar kesenangan. Karena bagiku yang paling utama adalah ketenangan. Wih. Itulah kalimat penutup pada hari ini Bapak-Bapak. Semoga insya Allah kita berbahagia menyambut akhir Ramadan ini, makin semangat iktikaf, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.